Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang beriman sangat berharap disayangi oleh Allah, tenggelam di dalam keluasan kasih sayangnya. Perjuangan untuk meraihnya telah benar-benar dilakukan. Tetapi terkadang, bahkan sering, perjuangannya tersebut belum juga membuahkan hasil. Banyak di antara mereka yang patah semangat. Padahal berjuang di jalan Allah itu seharusnya bersemangat. Tidak boleh atau dilarang berputus asa. Apa yang sesungguhnya Allah kehendaki atas seorang hamba untuk berjuang di jalannya? Allah menghendaki kaum mukmin diangkat derajatnya mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi berjuang di jalan Allah itu dengan bimbingan dan petunjuk seorang wasilah akan menuntun orang beriman mencapai derajat takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Apa yang sesungguhnya harus diperjuangkan oleh kaum mukmin agar menjadi bertakwa yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah? Jawabnya, tentu saja orang beriman harus berjuang tenggelam di dalam keluasan kasih sayangnya. Pikirannya sudah tidak lagi mendunia atau mengejar dunia materi, melainkan tertambat cinta di dalam hatinya hanya untuk Allah. Rasa cintanya kepada Allah menguasai jiwanya. Tak ada waktu selain hatinya selalu menyebut asma-Nya, memuji-mujinya, berlindung hanya kepadanya, dan pikirannya bertumpu pada ketakjuban atas apa yang telah Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi. Dunia materi tak lagi menjadi perhatiannya, selain Allah hanya mengingatkan agar jangan dilupakan bagian dari kenikmatannya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Orang yang tenggelam di dalam keluasan kasih sayang Allah tidaklah berarti anti dunia, melainkan tidak hubud dunia. Perhatian utamanya adalah mengikuti perintah Allah untuk menemukan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana telah diterangkan oleh Allah pada ayat sebelumnya, bahwa sesungguhnya pada diri manusia telah dianugerahkan suatu keadaan yang dapat membahagiakan jiwanya apabila telah mencapai ketenangan mutmainnah. Jadi berjuang untuk tenggelam di dalam keluasan kasih sayang Allah itu sesungguhnya bagaimana hati benar-benar dapat merasakan ketenangan hakiki, bukan sebentar tenang, sebentar gelisah.
Allah telah menerangkan tentang keadaan hati orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tentu saja jika hatinya lah yang berzikir sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Totalitas untuk tenggelam di dalam keluasan kasih sayang Allah tentu saja membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Setidaknya kaum mukmin harus menyadari bahwa dirinya sedang berjuang di jalan Allah. Dengan kesadaran seperti itu, maka seluruh aktivitas hidup harus bertumpu pada hatinya. Peran akal sangat berpengaruh untuk mencapai keridhaan Allah. Upaya untuk mensinergitaskan antara akal dan hati merupakan satu jalan untuk mendapati kewilayah hakiki, yakni wilayah kekuasaan Allah alam malakut. Akal sudah sepatutnya memperhatikan hati yang sudah sangat rindu kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Akal tidak lagi seharusnya mengabaikan hatinya sendiri. Lepaskan baju keangkuhan dan harga dirinya di hadapan kemahabesaran Allah. Lupakan masa kejayaan diri di ruang kegelapan dunia materi, dan sambutlah cahayanya di dalam keluasan kasih sayangnya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35. Tenggelam di dalam keluasan kasih sayang Allah sesungguhnya berada di dalam cahayanya. Cahaya Allah merupakan eksistensi Allah atas kekuasaannya terhadap hamba-Nya yang telah berjuang di jalannya dengan sungguh-sungguh merindukan dirinya. Dengan cahayanya Allah menunjukkan rahasia keluasan ilmu-Nya yang tidak diajarkan kepada semua makhluk ciptaannya. Allah menyingkap rahasianya untuk menguatkan keyakinan hamba-Nya hingga dia benar-benar tunduk dan patuh kepadanya. Allah berkenan mempersilahkan hamba-Nya untuk mengajak dan mengajarkan atas apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kaum mukmin. Allah telah memberikan jaminan atas hamba-Nya dalam memberikan pengajaran sehingga dia tidak lagi bersandar kepada apa yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.